Nyarita berarti Mak, si Ika itu. Iya, Mas. Nah, Ai musim hujan kieu ya. Terariis, tapi untungnya aya kopi, aya ci haneut ya. Alhamdulillah. Kumaha Tad? Damang? alhamdulillah. Sami kawitan ya? Lan? Mulai wae kawitan. Oh, maka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan kami dalam kajian Fikrul Islam. Untuk minggu ini kita mengambil suasana yang berbeda. Kita mengambil suasana outdoor biar agak sedikit penyegaran lah ya Ustaz ya, biar nggak jenuh. Kita mulai aja. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan tema kita, kajian tentang kitab Fikrul Islam yang beberapa minggu yang lalu karena ada kendala teknis agak tertunda. Mudah-mudahan sekarang kita bahas kembali dengan paragraf dan tema yang akan kita dengarkan langsung penjelasannya dari narasumber kita, Ustadz Munzir Islam. Bagaimana Ustadz? Kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat ya. Bisa bertemu di sini. Suasana baru. Mudah-mudahan suasana yang baru ini mau berkah ya. Amin, amin. Ya kita lanjutkan ya. Mungkin sedikit aja ya. Dari pembahasan fikir Islam yang peralihannya sebenarnya entah kapan tamatnya. Kalau begitu. Jadi aliran berikutnya atau aliran sebelumnya dijelaskan bahwa Islam itu metode khusus ya. Metode khusus metode khusus dalam kehidupan yang memang amat berbeda dengan yang lainnya ya. Dengan metode-metode katakan agama yang lain atau ajaran yang lain, isu-isu yang lain, betul-betul sangat istimewa Islam itu. Dari sisi ya katakan pemikirannya ya yang tertentu, kemudian juga pemikirannya itu memang real ya, bukan pemikiran teori tapi memang sebuah hal yang memang ada realitasnya di kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Jadi jelas kalau Islam itu nampak ya dari si pemikirannya yang dipahami dan diimami itu, kemudian dari sisi apa yang diamalkannya ya, oleh umat Islam ini gitu ya. Nah maka kita ini akan mungkin sedikit bagaimana ditinjau dari amalan Islam ya, yang mana pemikirannya itu betul-betul realistis ya, akidah dan syariahnya itu bukan teori ya, seperti teori-teori filsafat yang banyak sekali yang memang tidak terjangkau oleh akal. Dengan kata lain ini ide khayali gitu ya, tidak ada realitasnya dalam kehidupan. Ya ini selanjutnya saya akan bacakan ya tentang alirannya berikutnya. Wajaat ahkamul Islam ta'ala ya tu'alijul lil insan umur baik ya bitorikin khosatin kama ta'alaja umurus salah ya. Jadi Islam itu nanti akan menyelesaikan persoalan manusia ya, persoalan manusia dalam berbagai hal ya, baik itu tentu dalam masalah ukhrawi maupun masalah dunia ya. Salah satunya di sini bagaimana dalam urusan dunia ya, muamalah. Islam misalkan menyelesaikan apa cara dan tata cara kaifiat bai atau jual beli ya. Sebagaimana Islam juga menyelesaikan masalah
perkara sholat. Ya. Kan perkara sholat sudah kita mafhumi ya, dan pernah kita kaji ya, dalam kaji dan diamalkan tentunya. Kemudian juga menyelesaikan persoalan bagaimana kita melakukan infak, gitu ya, bagaimana kita berzakat, gitu ya, bagaimana kita meraih harta, bagaimana mengeluarkan harta, ya itu semua dijelaskan secara jelas dalam Islam. Kemudian juga menjelaskan bagaimana masalah haji, ya, kemudian masalah sanksi, masalah muamalah, ya, masalah akad, masalah doa, masalah ibadah, semuanya tidak ada terlewat, ya. Bahkan yang besar-besarnya juga ya, seperti bagaimana mengatur politik masyarakat ya dalam sebuah negara, gitu. Bagaimana juga hubungan internasional, itu semua diselesaikan oleh Islam, dijelaskan oleh Islam secara rinci dalam kehidupan ini, gitu. Nah itu ya, jadi Islam itu misalkan wahakada jal Islam, ya seperti itulah Islam datang panadoma ala qati insannya, jadi mengatur hubungan manusia, ya, katakan kulaha semuanya, semua hubungan manusia itu diatur, ya, baik itu dengan ma'anafsihi wa ma'anasi, ya, dengan sesama manusia, kemudian seperti hubungan bagaimana dengan Allah, ya, hubungan manusia dengan Allah secara langsung dalam bentuk ibadah, ya, dan doa, gitu ya. Kemudian itu kan sangat istimewa, ya, diberi aturan yang sangat jelas, yang mana itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri, itu ya, aturan-aturan tersebut. Kemudian ya dan sebagainya, itu ya, semua itu sangat jelas, dan tentu kaum muslimin harus terikat dengan Islam itu tadi, ya, karena mereka kaum muslimin sudah mengimani Islam itu, ya, sebagai sebuah pemahaman, diyakini, ya. Jadi bukan sebuah teori, gitu, Islam itu, tapi memang harus ada pelaksanaan dalam kehidupan. Nah itu mungkin sedikit ya catatan sekarang, gitu ya, yang kita akan jadi bahan obrolan yang kita sekarang ini. Nah, tadi ya lihat dari isi Fikrul Islam ini yang tadi Ustadz baca, saya melihatnya bahwa Islam ini sesuatu hal yang baik. Nah, karena Nas juga menyebutkan bahwa ini adalah rahmat untuk seluruh alam. Tapi ini nih yang jadi masalah. Sekarang ini ada fenomena justru hal-hal yang berbau dari Islam. Wah, di Arab-Arabkan, padahal mah ya kita tahu ya, tapi kecenderungan walau dengan bahasa ini Arab, itu kecenderungannya ini Islam, gitu. Ini dari Islam. Nah, itu selalu dikritisi. Selalu dianggap kurang baik, gitu ya. Nah, ini kita tahulah pernyataan-pernyataan dari petinggi-petinggi negeri ini yang kecenderungan, apakah itu kita nggak tahu, apakah kekurang pahaman atau Islamofobia, tapi setiap yang datang dari Islam selalu mereka kritisi. Walaupun dengan kritisi yang mungkin agak nyinyir sedikit tuh bahasanya. Sedangkan kalau dari Barat, apakah itu LGBT, free sex, apa tuh tadi teh kemarin teh tentang undang-undang yang Menteri Pendidikan lah, ya, kan itu teh lamun ditinggali mah eta mah free sex bener teh, tapi kenapa kalau diadopsi ayeuna datang ti Islam ini cara pandang mereka, pijakan berpikir mereka apa gitu teh, sampai saya manu awam jadi bingung begitu teh memahami mereka tuh. Ya, tepat Ustaz, gimana tuh? Ya, memang bagi kita ya, pernyataan-pernyataan seperti tadi ya, itu cukup membuat kita ini ya, katakan kaum muslimin bagi yang
benar-benar ingin mengamalkan Islam, gitu ya. Bagi yang mengamalkan Islam, kaum muslimin yang sudah mengamalkan Islam itu, ya cukup apa namanya, bukan menyakitkan ya, apa ya? Sakitnya tuh di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi terhadap pernyataan-pernyataan ini dari Arab, gitu. Semua dari Arab, dan dinyatakan dengan ya begitu nyinyir gitu ya. Iya, Mungkin, ini. gitu. Ya bagi kita memang cobaan lah. Pertama itu adalah cobaan gitu. Bagi umat Islam, karena memang tidak mulus lah ketika kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi senantiasa ada ya onak dan duri dalam kehidupan itu. Nah, ya jadi itu bagi kaum muslim memang sebagai cobaan ya. Kita harus apa namanya, tentu terus ya, artinya jangan sampai goyah gitu ya dalam mengamalkan Islam ya, karena memang apa yang dilontarkan oleh mereka itu ya, yang nyinyir terhadap Islam itu tentu apa namanya ya ya memang ada maksudnya gitu ya. Artinya minimal pengaruhnya ada gitu ya, untuk menggoyangkan akidah Islam, untuk menggoyangkan keterikatan kaum muslimin kepada Islam gitu ya. Gitu. Jadi bagi kaum muslimin sendiri, apa yang mereka anut, yakni Islam itu, diyakini Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Diturunkan kepada apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ya, untuk mengatur seluruh kehidupan ini, baik itu hubungan dengan Allah ya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan dirinya sendiri tadi seperti dijelaskan di sini. Ya. Bagi muslimin itu yakin itu. Jadi tidak ada sedikit secuil pun penjelasan bahwa Islam itu dari Arab, tidak ada ya. Tapi bagi orang Arab sendiri, Islam itu baru gitu ya. Ketika mereka pada masa jahiliyah kemudian menemukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya ini hal yang baru, tidak ada dalam kehidupan mereka itu ya, gitu. Nah ini yang harus kita tahu. Jadi kaum muslimin yakin ini dari Allah ya, melewati Rasul atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, gitu. Bukan dari Arab gitu. Nah Arab ya bangkit dengan Islam yang sebelumnya katakan dalam kegelapan ya. Kemudian saya kira dunia juga bangkit dengan Islam ya. Sejarah membuktikan hal tersebut gitu ya. Ya, bukan dengan Arab dunia itu, tapi dengan Islam bangkitnya. Indonesia juga dalam catatan sejarah katakan ketika Islam datang itu kemudian menjadi cemerlang gitu ya. Dan kemudian Islam meredup akibat katakan ketika Islam meredup akibat dari penjajahan gitu ya. Kemudian yang bangkit melawan juga umat Islam ya. Dan Islamnya itu Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Nah jadi saya kira yang melontarkan itu ya, wacana-wacana seperti itu ya, memang ini wacana dari mana, kecuali keluar mungkin dari memang golongan ya, yang tidak menyukai Islam, tidak menyukai Islam itu terterap ya di umat ini gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, biar goyah akidahnya juga Islamnya itu sendiri gitu ya. Nah, dan sekali lagi Islam itu kan sebuah pemahaman ya, idenya itu sebuah pemahaman, artinya realitas di kehidupannya bisa dilaksanakan. Beda dengan yang lain ya. Mana ada gitu yang mengatur hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, yang mau malah ukubat sanksi, kemudian hubungan dia dengan dirinya sendiri, adakah? Nah sekarang mereka yang katakan
meyakini akidah sekuler, ya, yakni ingin agama itu disisihkan dalam kehidupannya, tidak dipakai, gitu. Itu ya. Apakah yakin dengan ajarannya kan itu? Saya kira itu keyakinan mereka itu keyakinan yang ngambang, gitu ya. Artinya tidak hakiki, gitu ya. Itu. Nah, dan saat ini ya satu dalam sisi akidah, umat Islam itu ketika meyakini Allah itu ada, benar-benar ada, gitu ya. Dari asar-asarnya, ya, gitu ya. Kalau ada sesuatu tentu ada yang menciptakannya, ya. Jadi kita ada sesuatu ini, ada misalkan ini ada kopi dengan airnya, pasti ada nunginan. Nah, ini yang bikinnya. Nah, ini asarnya, ini adalah berkasnya. Berarti membuktikan bahwa ini mawujud yang ninyuh kopi ini Kang Maman ya. Berarti saya itu mewujud ada ya. Ada tak ini jangan menggelekannya gitu. Itu. Nggak mungkin itu kopi ninyuh sorangan. Ya begitu, gitu kan. Ini kan begitu. Di Islam itu seperti itu. Jadi wajibul wujud, wajib mengimani kemawujudan Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, nanti kalau yakin dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Rasulullah membuktikan bahwa dirinya itu utusan Allah, gimana? Ya realita juga, bukan khoyali, gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan Barat nih ya. Barat itu kalau kita lihat nggak ada pembahasan seperti ini. Pembahasan bahwa ide Tuhan itu masuk akal, tidak ada pembahasannya. Ya. Artinya seperti tadi ada yang diciptakan, pasti ada yang penciptanya. Iya. Gitu. Jadi ketika melihat sesuatu kita akan melihat eksistensi sang pembuatnya, sang kreator ya. Nah, kalau Barat itu enggak. Jadi kunaon ayat. Nah, yang kenapa? Karena sekuler tadi menolak itu kemewujudan Allah SWT, eksistensi Allah SWT. Karena mereka itu akhirnya begitu menolak, ya. Jadi apa artinya agama bagi mereka? Agama itu hanya ide saja, ide saja. Tuhan itu hanya ide, ya. Ide. Tuhan hanya ide. Jadi Tuhan itu ya ide saja. Kalau Tuhan itu, ide Tuhan itu ada di benak manusia, itu akan menjadi kontrol bagi manusia. Katanya mereka itu. Oleh karena Tuhan itu sebagai ide, akhirnya ajaran-ajaran juga hanya ide saja. Ajaran-ajaran tentang kalau ada agama atau apa, ya itu ide saja. Dan sebenarnya itu ya ajaran sekuler itu yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis, ya, sistem demokrasi, sistem pokoknya yang sekarang ini yang melanda, yang dilesakkan kepada umat Islam dengan yang terbaru sekarang moderasi itu ya. Rekonstruksi secara reseusan. Dari sononya gitu ya, dari sononya itu ide hanya ide saja. Tidak bentuk pemahaman, tidak yang susah untuk diyakini. Berarti kalau mereka berpikir seperti itu ya kan sebenarnya secara aku menyerang akidah ya. Berarti wajar ya kalau mereka menginginkan ide tentang rekontekstualisasi fikih harus ditinjau karena memang dasarnya mereka itu seperti itu ya. Ide semata. Jadi melihat Islam itu dari perspektif Barat tadi ya, yang semuanya hanya ide belaka, teori saja, tidak ada realitas dalam kehidupan. Ya, coba aja dari teori mereka apa, misalkan dari mereka suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan. Idenya real tidak, hakikat tidak, ya. Mana ada suara rakyat itu suara Tuhan. Ini enggak real. Ya. Nah, itu yang rakyat yang mana? Terus kedaulatan di tangan rakyat itu real enggak? Iya, kedaulatan di tangan rakyat. Real enggak? Yang jelas makan oligarki dan seterusnya. Itu yang itu hoyali ya, San? Ya hoyali. Artinya berarti demokrasi itu adalah negara utopis ya. Bisa jadi gitu.
Dan akhirnya ya dari ajaran barat itu kita masuk dunia ide saja ya, yang tak ada realnya. Akhirnya kalau kita renung-renungkan itu bisa gila karena semuanya hanya ide saja. Seperti teori Plato ya. Ya. Ini semuanya ide saja. Nggak ada yang maujud, cuman ide. Hanya ide saja. Jadi gimana? Ya mimpi semua ini. Nah, oleh karena itu ketika kita masuk ke Islam, kita dibawa kepada pemahaman yang real itu ya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang nyata. Kita dalam pembahasan kita harus menghadap kehidupan itu harus serius ya, penuh cita-cita itu ya, gitu ya. Serius, penuh cita-cita, dan kita merealisasikan ibadah itu benar-benar kepada zat yang hakiki. Itu yang kita. Nah, ini Ustadz, ini yang jadi bingungnya juga nih, yang melontarkan kritik terhadap Islam. Moderasikah itu ataukah pokoknya rekontekstualisasi fikih gitu ya. Karena kecenderungan fikih dulu itu radikal gitu ya. Radikal. Aduh, asa kumahanya imam-imam nu baheula radikal gitu teh. Dalam pandangan mereka itu gimana ya sampai umat Islam itu sendiri bisa menjadi seperti itu terhadap agamanya? Atau ada apa sih di belakang mereka itu? Murnikah itu adalah ide mereka atau ada aya dalangna, aya naonna lah gitu? Ya modernisasi ya. Moderasi itu konon katanya juga dari sana ya, dari think tanknya dari Amerika begitu. Walau alam bisawab gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu seperti itu. Sebab siapa lagi sih yang ingin menghancurkan Islam? Masa sih orang Islam ingin menghancurkan Islam mah? Jadi berpikirnya gitu, kita teh meureun aya mah di luar gitu man make nginjem leungeun urang-urang gitu. Ya bisa jadi karena dari kulit-kulit kita ya, lisan kita. Jadi tidak mungkin ini pada zaman akhir itu begitu gitu ya, kondisi keadaannya. Duat ila abwabil jahanan, para penyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, seperti itu ya dari kulit-kulit kita, dari lisan kita sama persis dengan kita. Tapi kalau kita pelajari juga sejarah negeri ini ternyata banyak dari kulit-kulit lisan kita sendiri yang kemudian kita di sini gitu, bangsa Indonesia ini menjadi lemah itu sebenarnya gara-gara pengkhianatan daripada itu tadi ya, pengusung itu. Saya kira kemudian ketika ide moderasi itu masuk, akhirnya kan ingin merubah ya sistem pendidikan, sistem bagaimana sangat strategis ini ya, karena akan berkaitan dengan kepribadian kita ya, kepribadian kaum muslim ini yang berkepribadian Islam gitu ya, itu akan sangat berbahaya bagi kepribadian seorang muslim kan itu. Dimana kalau seorang muslim ini kepribadiannya kan bersandar kepada keyakinan akidah ya, akidah Islam. Itu bagaimana pemahaman yang idenya tadi imamah yang ya, pemahamannya berkait dengan akidahnya kan itu. Kemudian pemahaman berkait dengan sistem kehidupan ini, ya, itu kan begitu. Nah, kemudian akan mempengaruhi nafsiahnya, ya, jiwanya itu tadi, jiwanya. Dan akhirnya kaum muslimin senantiasa terlihat ya kepribadian yang muslim. Jadi kalau adalah yang tadi dari barat, saya kira mungkin motivasi mereka itu kalau dulu ya dari sisi hidup bernegara mungkin untuk menjajah kita ya. Untuk menjajah bangsa-bangsa yang lain, ingin menguasai dunia dan tidak mau melihat Islam bangkit. Kalau kita buka Al-Quran mungkin yuriduna liyutfi'u nurallah ya. Allah mutimmu walau karya mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya gitu ya. Nah, itu mungkin
yang jelas bagi kita ya ada kewajiban untuk senantiasa menjelaskan kepada kaum muslimin akan bahaya-bahayanya ide-ide yang kemudian katakan itu yang moderasi itu moderasi yang ya harus waspada ya, karena urusan kita itu nanti tidak akan, kalau rusak akidah dan katakan kaum muslimin ajarannya ya tentang syariat ini, tentu juga akan berbahaya bagi kehidupan ini ya. Di dunia sengsara, di akhirat juga akan sengsara begitu. Gitu. Itu mungkin yang bisa ini ya saya jelaskan. Alhamdulillah, syukuran Ustadz atas penjelasannya dari apa yang dipaparkan Ustadz. Kita para pemirsa, kita jadi mulai tercerahkan bahwa hal-hal yang datangnya dari ide luar dari Islam itu patut diwaspadai, karena sebagai seorang muslim keyakinan kita bahwa Islam itu sempurna itu tok harga pasti ya. Jadi buat apaan lah, ngapain cari-cari ide di luar Islam. Andaikan seperti meureun halus ya teh, ini kayaknya bagus, tapi kan Islam lebih sempurna daripada ide-ide itu. Apalagi kalau ternyata di balik ide-ide itu ternyata setelah dikaji oleh para ulama yang faqih, yang mengerti akan realita dan fakta, lalu dalil-dalil, ternyata justru ide-ide itu sangat merusak Islam. Moderasi adalah salah satunya. Moderasi beragama adalah salah satu dari ide yang dilontarkan Barat ke tengah-tengah kaum muslimin, agar kaum muslimin untuk tidak berpegang teguh kepada ajarannya. Ini sangat berbahaya, bukan hanya di dunia saja, tapi konsekuensinya di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ucapkan kembali terima kasih pada Ustadz. Alhamdulillah ya tadi penjelasannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.